Orang-orang yang tadinya percaya mulai bertanya-tanya. Cerita yang tidak konsisten mulai terlihat jelas ketidaksesuaiannya. Dan yang paling menarik, orang-orang yang menyebarkan fitnah itu biasanya adalah orang-orang yang paling gelisah ketika kebenaran mulai terungkap, karena jauh di dalam hati mereka tahu persis apa yang sebenarnya mereka lakukan. Kau tidak perlu repot membuktikan kebenaran kepada mereka yang sudah memutuskan untuk percaya pada kebohongan. Waktu akan melakukan pekerjaan itu untukmu, dengan cara yang jauh lebih meyakinkan daripada argumen apapun yang bisa kau susun. Ketika kebenaran akhirnya terungkap, ia akan terungkap tanpa perlu kau angkat suara sama sekali, dan itu justru membuatnya jauh lebih kuat, karena tidak ada seorang pun yang bisa menuduhmu berusaha membela diri secara berlebihan. Sementara mereka sibuk menyusun cerita, kau sibuk membangun kehidupan. Sementara mereka sibuk mengawasi setiap gerak-gerikmu untuk mencari celah baru, kau sibuk berkembang menjadi versi dirimu yang bahkan tidak pernah mereka bayangkan bisa ada. Dan disitulah letak ironi terbesarnya. Semakin keras mereka berusaha menjatuhkanmu, semakin jelas terlihat betapa mereka terobsesi dengan dirimu. Sementara kau sudah lama melangkah maju, hampir tidak lagi memikirkan mereka. Ingatlah, jiwa terpilih, kesunyianmu bukan berarti kau kalah. Kesunyianmu adalah bukti bahwa kau sudah tidak lagi membutuhkan validasi dari orang-orang yang bahkan tidak pernah benar-benar mengenalmu. Dan suatu hari nanti, ketika mereka melihat betapa jauh kau telah melangkah, mereka akan menyadari bahwa semua fitnah yang mereka sebarkan tidak pernah benar-benar menyentuhmu. Fitnah itu hanya menempel pada bayangan yang mereka ciptakan sendiri tentang siapa dirimu, sementara dirimu yang sesungguhnya sudah lama berjalan di jalan yang sama sekali berbeda. 4. Kau telah berubah menjadi cermin yang tidak bisa mereka hindari. Ada sesuatu yang terjadi ketika seseorang berhasil melewati masa-masa tergelap dalam hidupnya tanpa kehilangan kebaikan hatinya. Ia tidak hanya sembuh, ia berubah menjadi cermin. Bukan cermin yang lembut yang hanya memantulkan cahaya menyenangkan, tapi cermin yang jujur, yang memantulkan kembali setiap kepalsuan, setiap topeng, setiap ketidakjujuran yang selama ini disembunyikan oleh orang-orang di sekitarnya. Mereka yang dulu menyakitimu, yang mengira kau akan tetap terpuruk selamanya, tidak menyangka bahwa penyembuhanmu justru akan menjadi sesuatu yang mengganggu ketenangan mereka. Mereka pikir jika kau sudah tidak lagi menangis di depan mereka, itu artinya urusan sudah selesai. Tapi kenyataannya, kebangkitanmu justru mengingatkan mereka setiap hari tentang siapa mereka sebenarnya, di balik semua alasan yang mereka buat untuk membenarkan perbuatan mereka. Setiap kali mereka mendengar kabar tentang kemajuanmu, ada sesuatu di dalam diri mereka yang tergores. Bukan karena mereka bahagia untukmu, tapi karena keberhasilanmu mengingatkan mereka pada kegagalan mereka sendiri dalam menjadi manusia yang lebih baik. Setiap senyum tulus yang terlihat di wajahmu sekarang menjadi pengingat yang menyakitkan tentang betapa palsunya senyum yang mereka tunjukkan selama ini. Kau tidak perlu melakukan apa-apa untuk menciptakan efek ini. Kau hanya perlu terus menjadi dirimu yang sudah sembuh, yang sudah berdamai dengan masa lalu, yang sudah berhenti mencari pengakuan dari orang-orang yang tidak pernah pantas mendapatkan kepercayaanmu sejak awal. Keberadaanmu saja sudah cukup untuk membuat mereka menghadapi kenyataan yang selama ini mereka hindari. Mereka mungkin akan menghindarimu, mengganti topik pembicaraan ketika namamu disebut, berpura-pura sibuk, agar tidak perlu berhadapan denganmu secara langsung. Tapi mereka tidak bisa lari dari bayangan yang kau tinggalkan dalam pikiran mereka. Karena luka yang mereka torehkan padamu ternyata adalah luka yang paling jelas menunjukkan siapa mereka sebenarnya, dan tidak ada cara untuk menghapus kenyataan itu dari ingatan mereka sendiri. Penyembuhan sejati, jiwa terpilih, bukan hanya soal menemukan kedamaian untuk dirimu sendiri. Ia juga menjadi bukti hidup bahwa apa yang mereka coba hancurkan ternyata tidak bisa dihancurkan sepenuhnya. Dan bukti itu akan terus mengikuti mereka, kemanapun mereka pergi, dalam bentuk cermin yang tidak pernah bisa mereka pecahkan. 5. Kau bukan korban, kau adalah ujian yang mereka hadapi. Ini mungkin bagian yang paling sulit untuk dipahami, tapi juga yang paling membebaskan begitu kau benar-benar meresapinya. Selama ini kau mungkin melihat dirimu sebagai seseorang yang disakiti,